keutamaan jihad luar biasa, nggak bisa digambarkan gitu. Target utama seorang muslim pada saat masuk di peperangan adalah mati syahid. Target utama. Target kedua baru menang. Jadi semua mujahid masuk di kancah peperangan yang paling pertama terbunuh dulu. Makanya pasukan jihad itu selalu menang. Kalau dia ikhlas pasti luar biasa. Karena dia serang musuh untuk mati. Beda dengan orang-orang kafir. Mereka berpikir bagaimana caranya supaya bisa selamat nih, gitu kan? Menerima gaji dan seterusnya. Kalau orang tidak, orang mati syahid itu memang mengejar itu. Tinggal tunggu teman-teman musuh tusuk satu kali, selesai. Atau mungkin dia kena peluru satu, mungkin di bayangan orang yang belum paham, aduh sakit ya. Itu pemahaman orang yang belum paham teman-teman. Orang kalau menghadapi kematian dalam Islam, yang dia rasakan hanya satu, sakaratil maut. Proses pencabutan ruh oleh malaikat. Tidak ada yang lain. Bahkan kata Nabi SAW, semua orang bisa merasakan pedihnya sakaratil maut kecuali orang yang mati syahid, karena dia cuma rasakan seperti gigitan semut. Sebentar sekali, gitu kan? Tidak dirasakan. Jadi orang yang mati tidak lagi mengatakan, aduh dada saya sobek nih, kena peluru panas, sakit. Nggak ada, gitu kan? Ini saya ditusuk nih, tangan saya dipotong, sakit. Udah nggak ada. Kita cuma lihat malaikat, prosesnya dicabut ruhnya. Orang beriman mudah, orang fasik dan kafir akan sulit. Orang mati syahid di kancah peperangan pastilah akan aman, gitu kan? Akan aman. Dan jihad ini kata ulama adalah jalan pintas menuju ke surga. Jalan pintas, jalan tol masuk surga. Ada jihad kesempatan pergi-pergi, sudah selesai kan urusan di sana, gitu kan? Toh nanti akan ketemu dengan kerabat, akan semuanya akan ya. Toh kita juga akan menuju ke sana lah ya, akan menuju ke akhirat. Dan tidak mungkin ada orang kalau tidak ikut jihad kemudian dia selamat, itu nggak mungkin. Pasti aja akan kena kematian tersebut. Tapi mati syahid adalah mati yang mulia. Sampai waktu para syuhada Badr dikumpulkan oleh Nabi SAW, dikumpul semuanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tahu saudara-saudara kalian ini sekarang sedang berbicara sama Allah apa? Apa yang sedang mereka bilang nih? Ruh-ruh mereka sedang bicara sama Allah. Ini dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan. Maka kata para sahabat, tidak tahu ya Rasulullah. Mereka sekarang berkata kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami di dunia, karena kami ingin ikut lagi berperang, kemudian supaya kami merasakan mati syahid lagi. Karena besarnya pahala yang mereka lihat. Tinggal tunggu ditembak sama musuh, mati, dapat semuanya fasilitas. Luar biasa. Dosa semua diampuni, bisa tidak ada lagi fitnah kuburan, di akhirat tidak ada timbangan amal, masuk surga tanpa hisab. Tambah lagi nih, bagi laki-laki paling senang nih, tambah menikah dengan 70 bidadari. Maaf akhwat di belakang, emang begitu dalilnya. Emang begitu dalilnya. Ini terakhir saya sebutkan ini, supaya tambah semangat. Memang sudah begitu. Hanya dengan tunggu musuh membunuh dia. Apa masalahnya kira-kira? Nggak ada masalahnya, gitu kan? Makanya para sahabat, para tabi'in yang memahami konsep ini, masuk kancah peperangan berharap tidak pulang. Kalau mereka pulang tuh, wajah mereka sedih pulang dari peperangan. Walaupun mereka bawa ganimah. Kenapa? Kalau saling bertanya, kenapa kau sedih? Saya tidak sempat terbunuh. Harapannya saya terbunuh, gitu kan? Sudah selesai, untuk apa saya bawa ganimah sekian ratus ekor unta, kuda, toh nanti juga habis nih. Tapi kalau saya mati di atas ranjang beda dengan mati di kancah peperangan, mulia, gitu kan? Mulia. Kata Nabi SAW, teman-teman kalian ini sedang bicara sama Allah dan berkata, ya Allah, kembalikan kami dunia karena kami ingin kembali mati syahid. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, sudah menjadi hukumku kalian tidak boleh kembali lagi ke dunia. Sudah sekali saja tinggal di dunia. Lalu mereka berkata, kalau begitu ya Allah, sampaikan kepada saudara-saudara kami yang belum menyusul kami, agar jangan mereka takut, siapapun muslim jangan takut mati, karena kami sudah rasakan nih. Lalu Allah turunkan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un rabbihim yurzaqun. Jangan pernah kalian menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati, tapi mereka sedang diberikan rezeki di sisi Tuhan mereka. Farihina bima atahumullahu min rabbihim, farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna alladhina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka sangat gembira terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka agar jangan takut dan jangan sedih. Sudahlah, hadapin musuh, mati kalian akan gembira. Seperti itulah ayat Al-Quran kekal menyebutkan masalah hal tersebut. Jadi seorang muslim kalau masuk di kancah peperangan, target utama adalah syahadah. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah juga, nomor 2789. Orang mati syahid mendapatkan 6 sekaligus manfaat di sisi Allah. Yang pertama, semua dosanya diampuni sejak pertama kali darahnya mengalir. Yang kedua,
diperlihatkan kedudukannya di surga, langsung lihat istananya di surga. Dan bahkan tadi kita sudah sebutkan, mereka bisa merasakan dan menikmati walaupun belum masuk seperti orang yang mukim selamanya, gitu kan. Yang ketiga, diselamatkan dari siksa kubur. Yang keempat, dibebaskan dari ketakutan yang besar di hari kiamat pembangkitan. Yang kelima, dihiasi dengan perhiasan iman dan dikawinkan dengan bidadari-bidadari. Dan yang keenam, ia akan memberikan 70 syafaat pertolongan kepada kerabatnya. Hadis yang ketiga, riwayat Ibnu Majah juga nomor 2790. Saya baca terjemahnya langsung saja karena hadisnya cukup panjang. Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara kepada seseorang, ya, kecuali dari balik hijab. Ini kebetulan Jabir radhiyallahu anhu ayahnya mati syahid. Ayahnya mati syahid. Jabir bin Abdullah mati syahid. Maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbicara kepada seorang pun kecuali dari balik hijab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada ayahmu berhadap-hadapan. Allah SWT berfirman, wahai hambaku, mintalah sesuatu dariku, niscaya aku memberikannya kepadamu. Lalu ia berkata, wahai Tuhan, hidupkanlah aku kembali hingga aku terbunuh kembali demi untukmu yang kedua kalinya. Allah SWT berfirman, hal itu telah berlalu dariku. Setelah berlalu dariku artinya tidak akan mungkin. Sesungguhnya mereka tidak akan dikembalikan. Artinya tidak mungkin lagi orang mati bisa hidup. Lalu ia berkata, wahai Tuhan, sampaikanlah kepada orang-orang setelahku. Maka Allah SWT menurunkan ayat Al-Quran tadi yang sudah kita sebutkan dalam Al-Imran 169.